Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin menjelaskan terkait soal ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia tentang middle income trap dan cara menghindarinya menurut aspek dari fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Sesuai dengan judul, middle income trap bukan hanya tentang uang. Di dalamnya itu berbagai macam aspek, yaitu salah satunya dari tiga aspek tersebut, yaitu dari aspek fiskal, aspek kebijakan moneter, dan aspek kebijakan utang luar negeri untuk mengakselerasi Indonesia menuju status negara maju high income country. Asal-usul dan definisi middle income trap. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2007, setelah ini dipopulerkan dalam studi Bank Dunia berjudul An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth, yaitu menyoroti kegagalan negara berkembang bertransisi ke kelompok pendapatan tinggi. Fokus utamanya dalam hal ini mengatasi penurunan daya saing ekspor akibat kenaikan biaya upah tenaga kerja domestik. Yang kedua, anatomi jebakan ekonomi. Anatomi jebakan ekonomi ini terjadi ketika biaya upah domestik meningkat sehingga kehilangan daya saing produk murah dari negara berbiaya rendah baru. Namun, belum mampu bersaing di pasar bernilai tambah tinggi, inovasi dan teknologi tinggi dari negara maju. Indonesia harus melompati hambatan struktural ini sebelum window bonus demografi Indonesia tertutup sepenuhnya. Sesuai dengan kebijakan ekonomi ini, percuma kalau banyak atau bonus demografi masyarakat, tetapi untuk biaya upah domestiknya masih rendah karena tidak dapat bersaing dengan produk murah dari negara berbiaya rendah baru lainnya. Yang kedua, kondisi Indonesia saat ini. Untuk saat ini, kondisi pendapatan per kapita Indonesia per tahunnya itu 4.580. Untuk meningkat menjadi high income itu masih di atas batas 13.000. Karena middle sampai income itu dari 4.500 kurang lebih sampai 13.000. 13.000 ke atas high income. Itu masih sangat jauh. Ini terjadi karena setelah sempat turun akibat pandemi COVID-19, Indonesia kembali masuk klasifikasi upper middle income country. Namun untuk lepas dari jebakan ini dan lolos menjadi negara maju sebelum tahun 2045, Indonesia wajib mendorong laju pertumbuhan ekonomi konsisten di atas 6-7% per tahun, yaitu untuk mencapai di gross national income atau GNI per kapitanya di atas 13.000 sesuai dengan klasifikasi Bank Dunia. Selanjutnya, tiga pilar kebijakan utama yang mempengaruhi terhadap middle income trap tersebut. Guna mewujudkan reformasi struktural yang menyeluruh, pemerintah Indonesia perlu melakukan sinergi bauran kebijakan terintegrasi dari aspek fiskal, moneter, serta uang negeri secara prudent dan berorientasi produktif. Yang pertama, dari aspek kebijakan fiskal yang produktif. Fiskal ini berperan krusial meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya logistik nasional. Karena yang pertama, infrastruktur logistik untuk menurunkan biaya distribusi barang dan mengoptimalkan konektivitas antar wilayah. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia agar fokus anggaran untuk difokuskan pada pendidikan vokasi, untuk riset teknologi dan jaminan kesehatan. Yang ketiga, insentif sektor prioritas, yaitu melaksanakan tax holiday dan subsidi industri hilirisasi bernilai tambah tinggi. Skenario optimal dari kebijakan fiskal yang produktif ini adalah belanja ekspansi yang produktif, memperluas kapasitas ekonomi jangka panjang, dan menaikkan tingkat gross national income per kapita nasional. Namun skenario beresikonya yaitu belanja konsumtif dapat memicu defisit berkepanjangan tanpa peningkatan kapasitas produksi, jadi mempersempit ruang fiskal di masa depan. Yang kedua, stabilitas moneter dan suku bunga. Di stabilitas moneter dan suku bunga ini, untuk poin pertama, daya beli dan inflasi. Daya beli dan inflasi ini
dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan tingkat inflasi pada rentang sasaran agar nilai real pendapatan masyarakat tidak tergerus, menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil. Yang kedua, kepastian investasi, menjaga volatilitas nilai tukar rupiah guna menciptakan prediktabilitas bagi investor asing untuk mengundang foreign direct investment yang membawa transfer teknologi ke dalam negeri. Yang ketiga, suku bunga seimbang, mengatur suku bunga acuan secara proporsional. Suku bunga yang terlalu tinggi berisiko mematikan gairah kredit usaha dan memperlambat laju industri nasional. Selanjutnya, manajemen utang luar negeri. Pemanfaatan utang wajib diarahkan murni pada proyek yang berorientasi dan investasi jangka panjang. Poin-poinnya adalah memitigasi risiko eksternal, yaitu untuk menghindari ketergantungan utang falas guna memitigasi depresiasi nilai tukar saat guncangan global terjadi. Yang kedua, meringankan ruang fiskal, yaitu mengontrol beban pembayaran pokok dan bunga agar tidak memangkas belanja sosial penting. Selanjutnya, self-financing projects. Utang luar negeri dialokasikan secara prudent hanya untuk proyek yang berkemampuan melunasi bebannya sendiri secara bertahap. Tiga aspek ini saling berhubungan agar untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga untuk menstabilkan kurs mata uang agar tidak terjadinya deflasi pada uang rupiah. Selanjutnya, sinergi tiga integrasi pilar utama tadi masing-masing mempunyai peran strategis dalam menghindari middle income trap. Untuk kebijakan fiskal, peran strategis saya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, arah sasarannya untuk peningkatan produktivitas. Dan kebijakan moneter, menjaga stabilitas tingkat inflasi domestik untuk arah sasarannya stabilitas makroekonomi. Yang ketiga, utang luar negeri menutup celah pembiayaan pembangunan secara bertanggung jawab untuk mengarah sasaran kepada keberlanjutan fiskal. Selanjutnya, untuk target pertumbuhan gross national income per kapita sesuai dengan dari penjelasan yang awal tadi, Indonesia masih di sekitar di area ini 4.500 dan klasifikasi dari Bank Dunia middle income itu antara 4.500 sampai 13.000. Dan untuk visi Indonesia di 2045 itu agar mencapai di 17.500 pada tahun 2045 karena sudah melewati ambang batas dari high income di 13.000. Insya Allah kita doakan supaya dapat tercapai, amin. Lalu pandangan begawan ekonomi Indonesia. Saya kutip dari dua mantan Menteri Keuangan yang sangat berarti menurut saya untuk Indonesia. Yang pertama dari Bu Sri. Bu Sri mengatakan bahwa pembangunan ekosistem ekspor yang berdaya saing global tinggi untuk diperlukan. Ini untuk selain itu juga ia menggarisbawahi untuk pemberantasan korupsi dan regulasi agar lebih simpel, tidak berbelit untuk kelenturan ekonomi jangka panjang. Dan untuk Pak Khotib menekankan pentingnya melompat dari komoditas mentah ke industri pengetahuan agar seperti Korea Selatan yang melakukan investasi radikal pada riset untuk meningkatkan angka kinerja bernilai tambah. Kesimpulan strategis, pertumbuhan berkualitas sebagai kunci utama, integritas kebijakan yang komprehensif dan urgensi manajemen waktu. Lalu pendapat pribadi dan analisis sintetis, menurut saya yang diperlukan selain itu adalah yang paling penting sesuai dengan Bu Sri tadi, reformasi hukum dan birokrasi untuk kepastian yang konsisten sehingga untuk menarik foreign direct investment itu dan kedua adalah mengoptimalkan skenario demografi agar yang tadi tidak terjadi masyarakat yang berdaya kerja banyak tapi tidak dengan upahnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena ini percobaan pertama saya.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga kita terus berkembang selanjutnya.